belum mulai udah banyak saudara yang kesini, alhamdulillah. Menjaga saya dari serangan dukun santet. Saya tuh tadi malam merasa kayak nggak enak banget pertama datang itu. Wallahi demi Allah, tadi pagi itu batuk itu darah. Dukunnya di sini beda ketemu bid'ah, fih. Mana sini ini tak boleh bawa kereta ni. Waktu senggang malam kita wiritan lah ini bareng-bareng. Bantulah. Gitu. Enggak, kita wiritan aja dikiran malam ini jam 1 ini dikir. Boleh lah. Tak ada kerja. Boleh. Job boleh lah, tolong-tolong itu je. Iya, enggak dikit-dikit di sini malam gitu. Ini kita belum mulai udah banyak saudara yang kesini, alhamdulillah. Menjaga saya dari serangan dukun santet. Ya, bukan cuma dukun santet, ada juga yang segolongan kita yang nggak suka dengan amalan-amalan kita ini, banyak juga. Itu loh, banyak. Sesat bid'ah itu udah paham saya tadi itu. Ada orang tengok saya tuh udah tuh nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya najis, alhamdulillah. Tak apa mereka tak sentuh saya. Aman. Oke, Bang. Selamat di jalan Allah, insya Allah selamat. Ya, ada 1, 2, 3. Oh. Salam. Buat tangan orang. Saya tuh tadi malam merasa kayak nggak enak banget pertama datang itu. Wallahi demi Allah, tadi pagi itu batuk itu darah. Tapi siang alhamdulillah setelah baca sholawat hilang semuanya itu. Hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Itu ada yang baru saya datang udah langsung kesurupan. Wah, alhamdulillah sama Ustadz Riki, set gitu aja. Ada tangannya sakit tuh, set gitu sama Ustadz Riki langsung sembuh, alhamdulillah dengan izin Allah. Tadi itu ada yang nggak bisa jalan, merangkak itu datang sini, langsung bisa jalan, insya Allah. Tidur. Penuh lah. Buat ini tadi. Halo. Alhamdulillah, barakallah. Ini anak saya yang paling ganteng ini. Setiap hari kan di televisyen saya tengok. Saya 3 kali tahu. Saya tak tahu saya akan jumpa dia depan-depan ni. Apa mimpi ya ni Gus? Yang penting dijaga rumah tangganya. Yang paling penting, karena ibadah yang paling terlama dan yang paling dibenci oleh setan itu orang rumah tangga. Kita nih dibuat oleh setan itu untuk mangkal, bahasa Indonesia ini itu untuk benci dengan istri kita gitu. Kadang-kadang kalau deket tuh mangkel ya kan, jauh tapi kangen gitu. Nah, ini jalan setan untuk membuat
rumah tangga itu berantakan, biar dia mencari kesenangan di luar dari sesuatu hal yang halal. Jadi benar-benar dijaga rumah tangganya, karena dari rumah tangga yang bahagia itu nanti akan membuat yang lainnya juga bahagia. Itu benar-benar dijaga rumah tangganya. Boleh marah, tapi yang penting jangan sampai ada pikiran untuk yang lain-lain gitulah, paham ya? Ada itu aja, jaga rumah tangganya, benar-benar dijaga. Saya itu lebih banyak kalau istri marah itu diam. Iya, diam. Nanti sebisa mungkin senyum. Seperti itu. Karena istri yang cerewet itu bikin diri kita keramat. Bikin diri kita itu keramat. Iya. Jangan mengharapkan jadi orang yang bermanfaat kalau istri marah aja kita ikut marah. Ya jenengan. Oh siap. Dijaga betul rumah tangganya, sebab kita bercakap sama istri itu ibadah. Bahkan ibadah tidak ada yang lebih nikmat daripada sama kita tidur aja nilainya ibadah. Kita tidur nih, tidur ngorok sama istri, nilainya sudah ibadah. Mana ada sekarang nih orang yang tidur kecuali puasa yang nilainya ibadah, kecuali orang menikah. Makanya cepat menikah. Itu dia. Yang penting gini nih, kita itu ketika kita berpikir begini, ketika kita sama istri nih, seenggaknya kita tidak melihat suatu hal yang mahram, kita tidak maksiat, kita tidak zina, itu yang paling utama. Itu nilainya sudah ibadah. Bahkan bekerja untuk istri pun ibadah. Apapun yang dilakukan, yang penting itu tidak maksiat, itu ibadah. Seperti itu. Dan itu nanti insya Allah. Yang kedua nih, kalau bekerja nih, ini resep saya ya. Kalau bekerja itu jangan niat untuk mencari uang. Jangan. Niatkan untuk menyenangkan istri, menyenangkan orang tua, nanti lebih bisa ngasih ke tetangga. Cepat nanti itu berkembang usahanya itu. Niat untuk benar-benar. Jadi kalau semuanya niat untuk menyenangkan istri, dapat uang seberapapun istri habiskan tak masalah. Tak masalah. Kan sekarang ini banyak yang bermasalah. Jadi kalau saya jujur, kalau istri saya baros, saya senang. Silahkan kamu mau pak. Namanya juga niatkan menyenangkan istri kan begitu. Kalau pengeluarannya besar, saya yakin pendapatnya juga nanti besar. Kalau pengeluarannya besar, pendapatnya besar, itu aja. Ya setidak-tidaknya paling tidak uangnya itu digunakan untuk membahagiakan istri, bukan untuk bermaksiat seperti itu. Itu kuncinya seperti itu. Apalagi uangnya semuanya digunakan untuk orang tuanya, ya, itu barokah juga itu. Barokah. Jadi besoknya ada seminggu lah. Besok hari Senin sampai hari Jumaat rawatan. Boleh datang. Insya Allah. Cuti pun boleh. Kalau bisa sih saya berharap setiap malamnya bisa ikut ruqyah. Kalau boleh. Tapi dia balik malam kok harus kerja. Iya. Pukul 10 dia sampai rumah. Karena ada yang namanya itu asyofa al-wafa, jadi psikis non medis. Jadi ada yang namanya dibersihkan. Kalau banyak ada lalat masuk itu, pertama kotoran dulu dibuang, ya kan? Baru lalatnya diusir terus dipagari seperti itu. Karena berapa kali pun diusir, kalau kotoran masih di dalam kan si balik lagi gitu. Jadi dibersihkan sekali, 2 kali, 3 kali lah gitu. Gitu. Ini ke itu guys, maksudnya datang satu keluarga lagi bagus. Datangnya anak-anak sekali, ya. Boleh. Itu kalau mau ya, kalau mau. Iya. Mangga. Itu anak-anak, itu istri kalau mau. Iya. Kalau nggak mau, ya boleh buat ya kan? Iya. Boleh paksa juga.
Nggak ada yang harus dipaksa. Ruqyah itu pun juga nggak membuat seseorang kesurupan, itu tak, enggak. Istirahatlah. Opa mana? Opa Fian mana? Wah, masuk alam gaib. Ini yang warga Indonesia mana? Ni asal. Oh, Ni orang mana? Maknya lah. Mak saya lah, saya orang Malaysia. udah jadi orang Malaysia. Mak saya orang Indonesia. Apa? Tak abah duduk kan. Wah, besok. Besok nggak kesini malahan. Ini untuk anak di rumah. Oh, jangan kasi gaduh-gaduh. Baik-baik sama adik-beradik kan. Nanti disambung lah. Sambung doain, karena doa yang paling mustajab tuh dari orang tuanya. Sambungkan ya Latif, ya lembut, ya hatinya lembut, ya Allah. Kalau ikut rupiah setiap malam boleh. Boleh lah. Awal sangat Gus buat. Awal maksudnya lepas maghrib. Jadi saya tak sempat. Ya nanti agak malam lah, diulang lagi malam. Bisa. Mana start lah. Kenapa? Kalau ruqyah istri itu yang paling penting di suami sebenarnya. Ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau suami aja datang nggak apa-apa lah yang gitu ya. Tak apa-apalah. Karena ketika kita itu pengen istri kita baik tuh yang pertama diri kita dulu. Kita tak akan, kamu kalau punya keluarga jangan berharap untuk memperbaiki istrimu, itu salah. Iya. Salah itu. Salah, kebanyakan salahnya seperti ini. Suatu hal yang baik tidak ditempatkan pada hal yang baik. Itu baru. Perbaiki dulu kita baik gitu. Nanti istri pun akan ngikutin kita baik ya. Kita tak pernah ngomong kasar, kita tak pernah bohong, kita tak selingkuh, nurut. Nah, karena lelaki ini punya power itu. Ketika dia itu bermaksiat, udah hina, udah dia, udah nggak punya harga diri. Orang itu kalau sudah, mohon maaf, dia sudah ketekan sama wanita, yang kedua dia itu ke harta, sudah tidak punya harga diri. Kamu punya jabatan seperti apapun, kalau kamu mesum, udah kamu nggak punya harga diri kamu. Kamu alim seperti apapun, kalau kamu pikirannya mesum, udah kamu jatuh hina, udah kamu udah nggak punya harga diri laki-laki itu. Kamu punya istri cantik, kamu depan istrimu kau bilang, woi wanita cantik, samping ada istrimu, alah harga dirimu jatuh kau. Ngomong kayak begitu nggak akan dianggap kamu sama istrimu. Kamu bilang istrimu, kau jangan suka bohong. Sekali aja kamu bohong sama istrimu, nggak dianggap kau. Alah kamu laki tukang bohong, nggak akan dianggap. Percuma. Jadi gini, kalau kita pengen orang lain baik, kita contoh pengen dihormatin sama orang itu, nggak usah lah kita itu sosok gini. Kalau kita hormatin orang aja, contoh ada orang duduk kita, orang tak kita hormat kok. Oh kita ada orang duduk kita gitu, orang nggak akan hormat ke kita itu, nggak akan hormat. Remuang ya, tak pernah mati gitu, tabrak gitu seperti itu. Insya Allah kalau hati kita itu senang, seperti yang tadi saya katakan, senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan anak kita, senang dengan istri kita, senang dengan orang tua kita, senang dengan pekerjaan kita, itu nanti akan memunculkan mahabbah, akan muncul ketentraman. Yang kedua, senang dengan apa yang Allah perintahkan. Setelah senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan apa yang Allah perintahkan, kita senang menjalankan perintah Allah, nanti bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Senang aja kak, bisa sholat senang itu aja wis. Gak usah mikir sholatku diterima atau sudah nggak usah. Oh banyak orang mampu kemana-mana sholat 2 rakaat aja nggak mampu. Kita yang mampu tuh senang aja lah. Tapi kita ini dimampukan sama Allah, masih ditarik sama Allah. Sebenarnya senang aja. Orang kalau sudah nggak senang sholat, dihinakan sama Allah. Sudah itu dihinakan. Kalau kita masih disenangkan sama istri, ya sudah tambah senang. Kita masih bisa disenangkan, tambah senang sholat. Kita masih disenangkan sama orang tua, tambah senangkan ke orang tua. Tak usah mikir yang lain-lain. Oh,
Nggak usah itu, hilangkan semua pikiran. Oh, orang tuaku begitu, orang tuaku begini, aku begini. Nggak usah itu. Udah. Ada ketertarikan seneng ke orang tua, tambah senengkan lagi. Berarti di kita ini dimahabbahkan oleh Allah, ditarik untuk Allah. Namanya khawatir robbaniyah. Namanya khawatir robbaniyah di situ. Dari hati kita, kolbu namanya, kolab. Terus dilakukan aja. Namun punya niat baik sama istri, udah, nggak usah mikir, oh, tambah lebih baik lagi. Bahasanya tambah baik, cari rezekinya, cari yang lebih baik lagi. Jadi anak lebih baik gitu. Nanti jadinya tenan. Tenan tuh itu iya. Itu dikiran yang saya dapatkan ya dari wali Allah. Tenan tuh ya jadilah orang sing tenanan itu. Suami ya suami yang beneran suami itu. Orang tua jadi benar-benar orang tua itu. Nanti jadi lebih tenang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini apa ini? Besok. Esok isteri apa? Wah. Esok isteri. Anak-anak di rumah selalu cicok. Iya. Ya itu tadi. Kalau kita pengen keluarga kita baik, perbaikilah diri kita dulu. Ya, insyaallah. Itu. Caranya kalau kita jadi orang yang baik itu, istri marah kita tak akan ikut marah. Karena kita tahu itu syaitan yang marah itu. Istri marah kita tenang. Saya tadi itu pagi-pagi lagi sedang tidur. Jam 9, sudah ada yang masak, sudah ada yang nyuci, Masya Allah. Ini lebih-lebih di Indonesia itu. Sama. Indonesia, Malaysia itu serumpun sebambu lah, saudara. Cuma kasih nih hutan tak dekat lah. Dekat. Setiap hari masuk hutan. Senang lah hutan, tak ada gua. Tadi saya udah cari gua. Ada patung besar di gua tuh. Aku angker. Sungai situ. Saya bilang, nanti malam saya tidur di sungai sini aja Ustadz. Itu patung besar tuh dewa apa tuh, Bos? Saya nggak gitu-gitu, nggak itu saya. Itu urusan sana aja lah. Kepercayaan masing-masing. Iya. Tapi Dewa Krishna tuh yang tertinggi itu ya? Ya itu urusan sana lah. Ya, itu kan sebenarnya agama-agama samawi itu kalau dikatakan benar ya benar. Tapi kan ada masa-masanya. Ada masa-masanya. Yang paling kita ini kan yang paling disempurnakan agama Islam ini, penyempurna ya. Makanan tuh kan ada masa-masanya, ada kedaluarsanya. Ini sudah di waktu ini, Nabi ini seperti itulah. Baik ya baik, saya katakan baik. Tapi ada yang terbaik. Yang datang ke pondok saya itu ada yang dari Polandia, ada yang dari Taiwan, ada yang dari agama Hindu, Buddha. Kemarin itu Kristen ya. Intinya menolong orang itu tidak boleh memandang ras, suku maupun agama. Orang jatuh di jalan enggak jatuh kita tanya dulu apa agamamu, baru ditolong kan ya enggak lah. Tolong aja. Kalau kita nggak bisa menghormati seorang karena agamanya, ya pandanglah dia itu juga sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah, itu aja. Kita lagi live nih ya. Hah? Kita lagi live. Enggak. PD-nya ini. PD tapi sering bentrok sama istrinya ini. Marahan. Dulu mungkin ya Gus, tapi sekarang udah kurang Gus. Semenjak jadi follower. Kalau saya itu 1 bulan sekali berantem itu keseringan. Kalau dia itu sudah berkurang katanya. Kalau dia setiap minggu itu masih berkurang katanya. Aduh, terlalu kuat ini. Aduh.
Gak seperti Gus bilang tadi lah, mau uang kasih. Iyalah. Kasih itu aja. Iyalah. Tapi macam tak percaya bang. Saya tengok dalam YouTube ya. Hari ini di sebelah lagi. Alhamdulillah. Kalau hati sudah tersambung karena Allah itu akan dipermudah oleh Allah. Sampai terniat hati mau kumpul duit pergi sana. Ya juga nggak tahu kenapa ini anak ini selalu ngikutin saya itu. Padahal saya itu hina-hinanya orang. Alhamdulillah kok ya masih mau ngikutin saya. Padahal saya itu kadang kalau tidur di sungai itu disusul sama Mas Andi itu. Saya sering kalau malam itu kan tidurnya di sungai. Ya. Makanya saya katakan dunia itu kayak istimewa itu kalau belum kita dapatkan. Kalau sudah kita dapatkan itu biasa-biasa aja. Apapun itu. Kalau sudah kita dapatkan biasa-biasa aja. Semua terasa istimewa karena belum kita dapatkan. Sudah biasa aja. Yang istimewa itu sebenarnya yang saat ini kita punya itulah. Anak kita sehat. Itu. Istri kita. Maka nanti anak marah, anak rewel itu jadi sebuah kebahagiaan. Nah, bayangkan kalau anak diam sudah nggak bisa apa-apa. Ya gimana? Tapi ini untuk, apalagi kalau nggak ada. untuk adik-beradik. Itu boleh menjalik. Apa? Doakan untuk adik-beradik. Iya. Ya udah didoain. Asli Malaysia semua ini ya? Warga Malaysia ya? Saya Padang. Padang. Masih warga Indonesia? Udah tukar warga Malaysia. Oh, udah tukar warga Indonesia. Nah, istri masih Jawa Tengah. Iya, Purwokerto. siap. Kasihan ya. Kasihan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Oh, tenan. Barakallah. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Ibu. Maju sini, Ibu. Dari mana, Ibu? Dari Gombak. Gombak. Paring Asma. Siapa namanya? Liyati. Piyati. Nama Indonesia ya? Jadi yang Orang nampak yang Indonesia memang. Masyaallah. besar-besar tu kan? Hah. Dekat dalam rumah. Oh. Yang patung patung besar. besar tu. Tadi saya lewat sana. Dengan batu K. Tadi abang pergi tadi. Pergi sana tadi. Lihat itu. Oh lalu je lah. Tak turun. Satu dia tak turun ke batu K. Insyaallah nanti sama Ustadz Azam. Boleh nak. Nanti insyaallah. Barakallah. Dari rumah jam berapa? Pukul berapa tadi? 10.20. 10.20. Tadi dia video call dengan siapa tadi? Yang ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Lepas tu suruh datang, jom lah pergi sana kata. Alhamdulillah. Coba doa. Saya ucapkan terima kasih. Tidak mau ke sini. Sebenarnya sambung silaturahmi. Kopi barang monggo ditunggu kata Kang Andi. Siap. Terus meluncur tadi. Mohon maaf atas semua kekurangan saya. Mungkin dilihat di YouTube bagus, kelihatan kok celengenges hitam kecil. Mohon maaf kekurangannya. Semoga Allah yang Maha Kuasa yang menyempurnakan. Sekarang yang penting sambung silaturahmi, saling mendoakan itu. Saya di sini nih berasa kayak di rumah sendiri. Kayak di rumah sendiri. Kenal kita. Gus Samsudin, ni orang lama dah. Jumpa pula kat sini. Ketemu di sini. Dan tadi aku pandang. Memang dunia ini dekat ya. Mana sama-sama belajar? Sama-sama belajar. Dia ni cerita 4 tahun yang lepas kot.
Ketemu di sini lagi. Jodoh kan. Alhamdulillah. Jodoh pertemuan. Dulu selalu datang rumah dia ni. Lepas tu kita dalam 4 tahun tak jumpa ni, jumpa lagi kat sini. Alhamdulillah. Oh, tenan. Good. Ini peminat setia ni. Alhamdulillah. Jangan cakap setiap malam sampai pukul 4 pagi. Setiap hari. YouTube saja. Kalau tak selesai tengok ni rancangan Gus Samsudin, dia tak nak tidur. Tidur 5 pagi dia dah siap tidur. Orang Malaysia ramai yang support. Doa berdoa, alhamdulillah. Sangat mengagumi Banyak sampai pengajaran. Sangat ngefan. Kita itu masih kelihatan baik karena Allah itu masih menutupi aib-aib kita. Jadi tidak ada orang yang lebih mulia daripada yang lainnya itu, kecuali kita itu mendekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, insya Allah hati itu tenang, hati itu tentram itu. Ya, ketentraman, ketenangan itulah menandakan adanya iman di dalam hati kita itu. Maka untuk tenang, untuk senang itu, yang pertama ya senang dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua senang dengan apa yang Allah perintahkan. Akhirnya nanti bisa menyenangi semua hal, termasuk hal-hal yang tak menyenangkan itu tanpa uah, tanpa goyah, tak terkontaminasi itu loh, tak tercampur dengan apapun itu. Mau istri marah kita ya tetap senang, mau dihina orang kita tetap senang, tak masalah. Itu yang salut sangat dengan Gus Samsudin. Kesabaran dia. Kesabaran dia, respect. Tak boleh lah orang Malaysia. Dia sabar itu tahap. Saya boleh geram ni geramnya. Geram je ni, geram kau apa Ustaz? Lawan yang geram dia pula yang geram. Awak kena belajar sabar. terlalu sabar. Ada kalanya kita anggap itu sesuatu hal yang buruk, padahal itu yang terbaik. Makanya kita itu cuma mintanya satu aja, menyukai apa yang Allah sukai dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu aja udah cukup tuh. Mungkin kita kayak dihina orang itu tak baik gitu, tapi kalau kita bersabar ada hikmahnya. Wah, anak ini kerasnya luar biasa itu tadi itu. Nah itu kan orang di sana itu ada suku-suku yang memang karakternya keras, termasuk itu. Sampai orang tuanya itu sama saya itu baiknya luar biasa itu. Karena dulu itu kan marah bawa pisau itu. Tengok muka pun tahu. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sampai orang tuanya itu anggap saya itu saudara, karena anaknya alhamdulillah sekarang sudah menikah gitu, terus bisa sedikit berkurang gitu emosinya. Dulu zaman waktu masih viral itu kan maunya kalau ada orang itu bawa pisau ya. Alhamdulillah bisa gitu. Nanti di sini berapa hari? Insya Allah 7 hari. 1 jam. Lebih dekat ke Malaysia daripada ke Surabaya saya. Indonesia kan besar kan, memang macam itu. Juanda bukan di Juanda Surabaya. berapa lama? Iya. Juanda bukan di Surabaya. Iya di Surabaya. 4 jam. Macam orang Udah berangkat malam itu jam 10 sampai Surabaya itu jam 3. Dari sini cuma 1 jam. Ya. Sampai di sini. Itu tengok. Oh, dari Blitar ke Juanda 4 jam. 5 jam itu. 5 jam saya kemarin tuh. Lebih dekat ke sini daripada. Ya Allah ya Karim. Tiga sampai. Kita ke Sabah ni je. Kan? Ke Sabah. Malaysia. dari Juanda ke sini 2 jam setengah naik pesawat, kan? Sama lah Jakarta, Juanda, ataupun di Jawa Tengah. Apa nama lapangan terbangnya? Apa? Jawa Tengah. Nggak tahu saya Jawa Tengah. Saya tahunya Juanda itu, Surabaya itu. Sama aja. 2 jam setengah Jakarta, 2 jam setengah. Berjati.
Jadi barokahnya Ustadz Ajam saya bisa ke sini tuh. Bingung ke sini tuh mau hubungin siapa gitu. Alhamdulillah. Ini kan ceritanya nengok Ustadz Ajam ini kan. Dulu ngambil gemblengan, sekarang kan buka praktek kan gitu. Pengen nengok anak yang prakteknya itu kayak gimana gitu. Pengen nengok itu aja. Udah ambil penuh lah. Belum. 3 kali udah. 3 kali. Ustadz Ajam kalau di Indonesia cuman saya ajak ke hutan, gua. Saya di sini diajak makan-makan. Kurang ajar saya ini, ya Allah. Kalau di sana tidur di hutan, di sungai. Di sini saya diajak Kuala Lumpur. Terus katanya tadi kan tetangga dia katanya mau tadabur alam ya kan? Sama cari dukun. Saya tunggu aja mana live jadi. Dukunnya di sini beda. Susah ya. Beda ketemu bid'ah, cuy. Ayo. Heran saya. Aduh, ini pakai kopiah, kepalanya hitam-hitam, pakai sorban, pakai jubah. Bid'ah kamu. Syirik, aduh. Dan diam aja saya, Mas. Sebenarnya saya pengen tanya, sebenarnya cuman lagi rame orang kan tadi, nggak enak saya. Sebenarnya saya mau tanya, kalau sholawat itu bid'ah itu, maksud saya ada nggak larangan waktunya gitu? Apakah saya ini baca di waktu malam atau pagi sore itu dilarang? Ada larangannya gitu. Yang kedua, apakah ada larangan tempatnya? Mungkin saya di kamar mandi saya di rumah tempat nggak najis kan begitu. Terus yang menjadi larangan itu di mananya gitu loh? Yang menjadi larangan untuk mengamalkan sholawat ini gitu, atau ketika membaca Asmaul Husna gitu, kan itu yang saya amalkan. Sholat istighfar, ya Latif, Asmaul Husna itu kan cuman itu aja. Istighfar, sholawat, Asmaul Husna. Terus di mana gitu loh? Yang menjadi bid'ahnya itu di mana? Yang menjadi musyriknya, syiriknya itu di mana itu? Itu yang mau saya tanyakan ya. Tapi tak sempat. Banyak orang. Ya orang. Masih ada pertimbangan di situ ya Gus ya. Ya lebih baik diam, kecuali tapi kalau tahu besok kalau ada yang datang, semoga aja Allah menjauhkan dari yang zalim lah gitu lah. Iya. Malaysia lain Gus, di pemikiran dia. Kalau Indonesia lain, betul kan? Dia kena hati-hati. Ustazah Madu. Ustazah Madu. Ustazah tidak ada nama tak. Takut nanti kena bully tu sendiri. Dia kan ada channel sendiri. Tak, kalau boleh tak apa-apa. Yang penting tak mengganggu waktu proses rukyahnya, itu aja. Itu aja. Tak bikin kacau ya. Wah, tadi pagi apa kemana pagi lagi duduk di sini datang kesurupan, obatin sama ini. Wah. Ini. Nih. Ada tangannya tak bisa gerak, pegang dia langsung bisa, tangannya langsung bisa gerak. Wah, mantap ini. Laki perempuan? Perempuan. Aduh. Di bandara aja ditahan saya. Marah-marah saya di bandara. Bandara mana? Iya, di pas sini nggak boleh itu. Gara-gara apa? Nggak pakai sandal. Saya bilang. Ini negara Islam, itu nggak pakai baju dibolehin. Saya cuma nggak pakai sandal, kenapa nggak dibolehin? Ini bukan masjid ini, kata saya. Ini bukan masjid, saya. Nggak pakai sandal saya. Ini negara Islam, itu orang nggak pakai baju boleh. Nggak sopan mana nggak pakai sandal sama nggak pakai baju, kata saya. Dilarang Allah yang mana? Kamu Islam bukan, kata saya. Itu yang jaga itu. Kamu Islam bukan, kata saya. Islam, marah, tambah marah dianya. Waduh, paspor saya ditahan. Paspor ditahan. Tas ditahan. Dibongkar tak? Ditahan. Saya datang ke sini tak pakai ganti baju. Nggak pakai baju. Dah sana, datang baru hari ini. 1 hari di sini baru koper bisa diambil. Ngambil itu pun masalah lagi.
ngambil masuk nggak pakai sandal nggak boleh, debat lagi. Udah debat, paspor ditahan. Paspor ditahan, kasih apa? Itu kertas buat ngambil bagasi. Bagasi suruh ngambil harus ada paspornya lagi. Lepas mereka ditahan di sana. Wah, serius saya tiup 4 kali orangnya. Kelilipan sama matanya mungkin. Kata saya, goblok. Enggak loh, gini loh, sumpah saya tadi itu saya rekam kok. Besok saya posting. Ini kan saya kan ngambil bagasi, ya kan? Udah masuk ditahan nggak pakai sandal. Saya bilang itu nggak pakai baju boleh saya. Udah gitu paspornya ditahan, suruh ngambil bagasi. Nanti kan suruh balik lagi. Paspornya ditahan. Nah, ngambil bagasi ini suruh pakai paspor. Ini gimana tadi? Paspornya ditahan di sana. Macam mana mau begitu? Ini gimana? Ada nggak foto-fotonya? Nggak ada kata saya. Oh, tak tiup 4 kali orangnya. Tidur bangun lagi, tidur pusing mungkin ya. Jadi ngasih itu setengah sadar mungkin orangnya. Biarin saya gitu. Setengah sadar ngasih itunya. Ngasih itunya setengah sadar orangnya itu. Ustadz Ajam ketawa-ketawa tadi ngeliat itu Ajam. Jadi petugasnya itu ngasih bagasi itu setengah sadar. 4 kali saya sampai dihadapin 4 orang. Ini harus ada paspornya loh. Paspornya ditahan di sana. Ada foto paspornya. Buat apa foto paspor kalau paspornya di sana aja ada? Aduh ya Allah. Nah apa itu ya? Masalahnya apa itu loh? Ya Allah. Pasal sampean tak pakai sandal itu aja soalannya itu. Aduh. Takut nanti kalau pergi ke negara lain pun lebih masalah. Kena standby lah. Kena pakai sekejap lah keluar. Maaf cakap Gus, kalau sini kan Malaysia, kalau tak pakai sandal tuh kayaknya orang nggak benar. Orang kalau di Malaysia kita Iyalah. kalau di Kuala Lumpur berjalan-jalan. Ya udah besok pakai sandal lah. Tapi itu cariin yang dari kayu, teplek namanya. Teplek ada ya? Nah itu. Pakai itu. Iya. Kalau pakai trompa ya mendingan Gus, jangan tak pakai selipar kayak itu kan nanti orang bilang. Waalaikumsalam. Orang nggak pakai baju nggak apa-apa di sini. Oleh negara Islam loh. Iya di bandara itu orang nggak pakai baju. Aduh kalau sehat banget. Aneh. Pakai trompa bunyi kayu-kayu pakai cap. Itu juga dilarang lagi, tak? Pakai trompa dilarang lagi tak? Teplek, pakai teplek. Bising mungkin. Alah, apa sih udah saya tak di rumah aja udah. Masa di rumah masih nggak boleh juga? Selipar Jepun Gus, pakai selipar Jepun. Jepun apa sih? Pakai sandal jepit. Sandal jepit. Sandal Jepun tak paham dia. Iya sebenarnya apa namanya ya, kita ini punya amalan gitu, punya amalan, punya juga pantangan gitu. Salah satu yang menjadi penguat saya kenapa kemarin bisa tetap tenang itu ya salah satunya ya penguat amalan itu tadilah. Ya dengan sholawat tadi hidup jadi selamat itu. Kenapa kita sujud setiap hari kan kita sujud kepala kita ditaruh di tanah itu supaya belajar wataknya tanah. Belajar tentang wataknya tanah. Tanah itu kita injak. Ya tetap memberikan kebaikan, tak ada dendam, ikhlas lepas dia, seperti itu. Jadi bukan karena tak mau pakai sandal, cuman ada beberapa amalan itu. Nah, asyofa al-wafa al-jafa itu tadi, seperti itu. Aduh, marah-marah saya di Malaysia, aduh. Macam pelik lah. Dia ikut law dia. Ini semua warga Malaysia ini ya? Alhamdulillah. Ini pernah di pondok saya ini. Kaget saya tadi tahu ini. Ya Allah. 1 minggu dulu di pondok ya. Berapa bulan yang lalu? Awal bulan 2. Udah lama loh. Kan bulan 8 loh. Ini pas 1 tahun saya di demo loh. 1 tahun saya di fitnah itu ini pas 1 tahun. Datangi badut merah itu Ya, alhamdulillah banyak barokahnya itu.
banyak barokahnya. Monggo lah ikut rukiahnya. Pengen bareng-bareng gini nanti, bareng-bareng dikiran gitu 1 bulan sekali, nanti saya bisa lah datang nanti, males apa ya. Dikiran bareng-bareng gitu ya, kumpul semuanya sholawat karena Allah, karena mahabbah kepada baginda Rasulullah, biar tambah cinta ke istrinya, tambah cinta ke ibunya kan gitu, tambah bisa bahagia hidupnya gitu. Sebulan sekali ke sini ya. Gimana? Hah? Kalau udah tak ada gimana? Ya cari lagi lah. Ibu lah, mana boleh cari lagi. Kalau ke ibu kita lebih mahabbah lagi lah. Kalau dulu udah tak ada lagi. Kirim Al-Fatihah setiap malam ke orang tuanya. Makanya di pondok itu saya bangun gapura besar. Itu gapura itu kalau orang Jawa bilang sepura yang besar. Atasnya itu gunungan 3 itu. Allah, baginda Rasulullah, orang tua itu. Jadi menuju ke Allah itu harus lewat orang tua dulu. Baginda Rasulullah baru ke Allah. Ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Ya, banyak orang yang hidupnya sengsara itu bukan karena tak pernah didoakan orang tuanya, tapi orang itu tidak mau mendoakan orang tuanya. Itu yang saya alami itu. Saya pernah dulu bangun usaha terus jatuh gitu. Jatuh pun juga karena nggak nurut sama istri saya dulu. Ada saudara pinjam uang gitu, saya pinjemin. Udah, istri saya udah bilang kalau mau bantu ya jangan semuanya, separuh lah gitu. Dan saya dulu ngerasa saya laki-laki kok gitu, bantu semuanya. Gak taunya bener bangkrut. Kirim Al-Fatihah ke orang tuanya tiap malam 77 kali gitu. Insyaallah hidupnya beda. Jadi kita cari pusaka tuh tak perlu yang aneh-aneh. Ya orang tua itulah pusaka yang paling, wali yang paling utama itu ya orang tua itulah. Diamalkan aja lah, istiqomah 41 hari tanpa putus. Kirim Al-Fatihah ke orang tuanya 77 kali itu. Insya Allah dipermudah nanti usahanya, hatinya itu jadi lebih tenang, lebih senang gitu. Kita kalau senang itu semuanya jadi mudah kok. Kalau kita senang itu kerja pun nggak ada beban kok. Ya contoh kita senang sama istri, walaupun kerja kehujanan, kepanasan ya tetap aja senang, nggak ada beban karena kita senang, mahabbah. Senang ke anak itu walaupun gimana pun tingkahnya kita juga senang itu. Mau nangis, mau apa kita tetap senang itu. Apalagi kalau senangnya ke Allah sudah nggak akan ada masalah. Hatinya selalu senang soalnya. Yang penting satu, nggak maksiat, itu aja udah. Yang penting nggak maksiat itu. Tirakat yang paling kuat itu nggak maksiat itu. Semua apapun itu kejadian itu semuanya ujian. Semua musibah itu ada barokahnya. Yang penting nggak maksiat. Kalau maksiat berarti azab, itu aja. Nanti nggak maksiat, itu aja. Apapun itu, entah kamu dapat masalah apapun itu pasti ada barokahnya. Ujian apapun itu. Ujian apapun pasti ada barokahnya ya. Pasti itu kalau saya, aku yakin saya. Yang penting nggak maksiat, itu aja. Contoh, kamu mungkin susah karena dimarahin sama suamimu, atau kalau saya istri, nanti saya diminta untuk lebih sabar. Ada barokahnya di situ. Ada seseorang tuh pernah datang ke saya, orang Bekasi itu. Bah, ini saya udah nggak kuat sama istri saya mau nyerahin istri saya, udah nggak kuat saya. Saya kesini tuh mau minta nasihat, saya mau nyeraikan istri saya. Terus saya tanya ke beliau, tiba-tiba mulut tuh bertanya, usaha kamu gimana? Bagus bah, properti dia, usaha bisa begini, bisa beli ini. Ya coba aja kamu ceraiin istri kamu, usaha kamu bangkrut. Bukan saya mendahului kehendak Allah, enggak. Karena di setiap musibah itu pasti ada barokah. Dan itu pasti, tak mungkin tak itu. Lihat pohon itu semakin tinggi pasti anginnya pun juga semakin kencang. Tapi itu nanti lebih menguatkan akarnya lagi. Udah dinikmati aja. Kalau nggak mau kena angin nggak usah tinggi-tinggi, jadi aja rumput berinjek-injek. Nggak usah jadi pohon yang tinggi-tinggi.
Gitu. Kalau pengen mulia ya kamu harus siap tuh dihina gitu. Sama lihat genteng itu kuat tahan hujan, tahan angin, itu dia akan kuat kena air hujan, kena panasnya terik matahari, karena sebelumnya itu dia diinjek-injek dulu ya kan. Diinjak-injak dulu. Dijemur, dibakar, baru di atas. Pedang yang tajam itu prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan. Pedang itu, pedang itu harus ridho, dia dipukul. Kalau kamu nggak ridho dipukuli berkali-kali, jangan berharap jadi pedang yang tajam, jadi kebangga. Jadi aja besi yang karatan itu. Kalau kamu nggak siap untuk diuji, ya sudah. Apalagi orang yang apa masalah jadi masalah. Contoh nih, istri marah, cari kesenangan di luar, di diskotik, ya, beran malam. Ya sama aja lah, sama aja. Kalau kita yang marah-marah, gimana? Contoh tadi macam apa cakap, okey. Yang ada properti itu menceraikan isterinya. Nawai isterinya pergi jumpa abah. Okey, sekarang ni yang perempuan ni minta cerai. Mau 100 kali, mau 1000 kali perempuan tuh minta cerai, asalkan lakinya itu tak bilang iya, tak jadi masalah. Wanita minta cerai ini biasanya karena ada sesuatu hal yang membuat dia tak nyaman. Ya, maka tugas kita ini, kita harus peka jadi laki-laki itu. Laki-laki itu harus peka. Apa yang membuat dia itu tak nyaman itu? Karena wanita itu ketika pengen dideketi, dia nyuruh kita pergi. Nah, kita pergi dia bingung sendiri ya gitu perempuan itu. Jadi kita laki-laki nih yang harus peka. Maka kepekaan itu berhubungan dengan rasa. Kalau kita bicara sama ini nggak bisa, ya pakai ini gitu. Diikat istrinya. Masalahnya lain, bahasanya yang saya hadapi ini lain. Udah kayak gitu memang betul talak. Kalau di sini cakap berasul dulu lah. Iya, siap. Reda dulu. Siap. Dan doanya. Doa Air dulu. Oh, tenang. Untuk anak ni 3. Oh iya. Mau balik. Ngeyalan nih, nggak ada obatnya orangnya. Kan isteri dah kata lapar, mau pergi makan dulu. Oh iya, siap. Besok isteri anak satu, Dibantu. anak 2, anak 3. Ya Latif Ya Latif berapa? 100 kali aja. Campur pakai air wudhu sholat subuh nanti. Ada yang dimandikannya. Sering marah-marah tuh. Dia selalu kakak, adik. Sering berantem itu. Nasihat. Saya nasihat. Siap. Doa itu. Masuk dulu. Sehat selamat. Kau tenan. Ojo nesuan. Bisa bawanya. Seminggu sampai 3 kali apa tanda lagi? 3 kali. Nyambung. Bang, dia ajak saya, Bang. Macam mana kita pergi Indonesia cari gambar? Saya Rami pindah dia kali mau jumpa. Last kali yang terakhir rasanya sebulan yang lepas kan. Tak pakai baju, pakai kain sarung je. Dia pakai itu puncak. Tapi tak pakai baju. Memang Bisa-bisa saya diusir dari Malaysia kalau nggak pakai baju. iya tak pakai. Kalau di Indonesia iya semau saya. Duduk macam tu dia duduk. Saya selama 3 bulan tuh tak pakai baju yang kemarin itu. Sampai akhirnya saya jalan kaki ke makamnya Gusmi itulah. Wah, pulang dari makamnya Gusmi, Sakit. sempat muntah darah saya, tapi karena hati pengen ke sana ya, tetap ke sana ya. Butuh penyambung. Dari Padepokan ke makam tu berapa kilometer?
Berapa kilo ya dari pondok ke makam Gusmi itu ya? Kurang lebih 70 kilo Pak. 70 kilo. 90 ya. Ya itulah 70-90 kilo lah. Tidur di jalan malam kan Pak. Jalan sini situ istirahat, jalan sini situ istirahat. Lagi sakit. Lagi sakit. Kadang itu orang datang udah disiapin tempat tidur, cuman hati itu nggak mau masuk ke rumah orang. Jadi kalau udah disiapin, tempat tidur udah disiapin gitu ya, nggih gitu, ya tidur tapi di depan rumahnya gitu, di jalan itu. Akhirnya orang mabuk itu yang ikut di sini. Itu beliau itu luar biasa, sampai sininya itu bocop semua itu mabuk. Jadi di jalan itu nyopir mabuk, berhenti, akhirnya ikut jalannya, geleyor. Sholat juga ikut tapi masih mabuk. Sambil mabuk sholat ya. Pulangnya itu pun saya masih berhenti sama istri itu di Makom Ujang namanya, sana saya. Ini ada cadang di makam Apa? sini. Ke makam? Iya, ya tetap ke makam wali Allah. Kalau ada masa kan di Malaysia pergi Pulau Besar. Pulau Besar. Di Pulau Besar. Sana banyak tempat kalau rumah. Adanya makam Boleh kalau dianterin, ayo. Pulau Besar. Arifin, Jom. Sultan Arifin. Ayo, jalan kaki kita dari sini ya. Jalan kaki, ya Allah. Di mana Melaka? Melaka, Gus. Ya Allah. 150 km. Lebih ya? ada 300. Ah. Sini yang dekat Sana tempat kasih kundang ya. sesuai. Sana memang Sana. saya ke sana kalau Betul. pergi tak pakai kasih. Kalau udah ngasih tahu itu harus nganterin, punya tanggung jawab. Bisa. 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 Macam-macam ada. Ayo. Di makam. Jadi aku pergi sana kena 1 hari dah. Macam mana kan makam Dia lama. Tadi itu saya di jalan itu sewenang hati saya. Kenapa? Ada cempedak. Istri saya itu Masya Allah, Umi itu, istri yang pertama itu. Wah itu kalau sama cempedak, tadi saya telepon, yang di sini ada cempedak. Besok mau saya cari besok. Saya jemput, tak cari aja jalan-jalan. Karena di sini tuh tujuan utamanya pengen nyenengin istri. Di pondok itu dari mulai siang sampai subuh itu ngobrol begini. Saya Umi kadang-kadang istri sampai marah. Gak pernah dikasih waktu katanya gitu. Sampai mau ke sini itu saya tidur di pinggir sungai, di batu itu, di tanah itu, dia ikut tidur samping saya. Istri saya itu. Cuman karena pengen bareng itu aja. Cuman pengen bareng. Karena memang saya itu kalau malam hampir gak pernah tidur di rumah, tidurnya di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu. Apalagi kalau kita nih ngobrol sama orang begini nih, terkadang ada energi negatif atau masalah tuh nempel ke kita tuh. Cara untuk ini untuk yang nanti mau jadi perawat itu ya, itu harus senang-senang ujlah itu menyendiri. Menyendiri itu kalau orang Jawa bilang biar nggak gampang ngapusi gitu loh. Kalau banyak orang gini kan pengen dilihat bagus, kan omongannya enak gitu, kan sering kayak bohong gitu kan. Tapi kalau sendiri kan siapa yang mau kita bohongi gitu. Maka harus ada waktu 1 jam itu, entah jam 3 sampai jam 4 atau jam 2. Kalau saya biasanya jam 1 malam itu harus ada waktu untuk sendiri ya. Sendiri, hanya kita dan Allah aja. Balik kalau di pinggir sungai gitu. Istri saya sering nemenin. Jadi saya nyusul itu tuh, Mas Andi itu nyusul ya. Nyusul. Enak kok. Enak. Saya tadi lihat sungai di situ. Sungai. Tapi sungainya sini enggak sebersih di sana. Iya. Iya saya lihat tadi kuning ya. Tapi untung nggak kemampul ya, kuning nih. Sungai bukan untuk mandi, Gus. Untuk buang kotoran saya. Karena di sini kota ya. Tempat saya kan masih kampung.
keluar kota udah. Tempat saya masih kampung. Ayolah kapan ke Indonesia? Saya ajak ke pinggir sungai. Ayolah. Jebruk. Itu sungainya besar juga ya. Kalau yang tempat saya malam ini nggak besar, cuman banyak yang meninggal di situ. Itu yang kembali yang berobat di sungai itu siapa? Iya. Nah, besar kan sungainya? Kecil itu mah. Kecil itu. Gua pun dekat dia. Sana. Gua dekat. Iya, Blitar Selatan itu tempat saya itu banyak gua di sana. Banyak gua. Pernah ada yang tanya, kenapa nggak di masjid ya di masjid, di gua ya di gua gitu. Bukan berarti, soalnya kalau kita memahami asbabun nuzulnya baginda Rasulullah pun dulu juga. Cuman kadang-kadang masalah seperti ini sangat itu ya. Karena kita pahami asbabun nuzulnya itu kan baginda Rasulullah itu bertahun-tahun kan di Gua Hiro itu kan. Itu kan juga riyadhah, tirakat itu kan. Enggak makan tidur, enggak. Terus kenapa kalau sekarang di gua dipermasalahin gitu. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir 25 tahun. Sunan Kalijaga itu 2 tahun. Sunan Geseng itu 3 tahun. Gitu. Iya manjada. Siapa sungguh-sungguh dikasih sama Allah. Kalau dipermasalahkan lucu lah. Kira di gua nyembah setan. Ada banyak dukun ya. Senang Di sini juga banyak. Tak nampak Gus. Aja. Atas siapa? Kasih kita kenal. Pakai jubah dukun. Susah nak kenal ke sini. Yang tadi ketemu saya sama Ustadz Azam itu kan pernah ditangani sama Ustadz Azam muntah darah itu. Dan sama Ustadz Azam sembuh itu. Tadi ketemu saya saliman lah muntah-muntah orangnya. Langsung muntah-muntah. Nggak boleh masuk. Gus setiap kali ke Kuala Lumpur, Malaysia sini sampai mesti di sini tempatnya. Insya Allah. Lama kali. Saya seumur umur itu keluar negeri baru kali ini. Kan takut terbang. naik pesawat pertama kali. Saya ini apa ya? Ingat dosa banyak ya. Naik pesawat itu. Mesin mati, mobil berhenti ya. Pesawat berhenti, mesinnya gimana? Oh, tenang. Kalau di dalam boleh berenang gitu ya. Iya. Ingat sih Gus. Iya. Allah, nanti jumpa lagi. Iya. Perasaannya naik pesawat. Assalamualaikum. Aku wedi tenan. Bukan gitu juga. Salah satunya gini. Saya punya amalan kan kabumian itu kan. Kabumian intinya selalu nginjek tanah itu. Kayak ada sesuatu hal yang gimana gitu loh ketika naik itu. Makanya saya tetap bawa tanah kalau naik ke kapal sambil megangin kaki, nempelin ke tanah yang saya dari rumah. Jadi ada perasaan gimana nggak bisa diceritain yo. Tak mau lepas dia Gus ya. Gitu makanya kalau kemana-mana gitu ambil tanah yang di sana gitu. Kalau naik pesawat nanti ambil naik ambil megang tanah. lucu. Tahu saya itu aneh, saya itu orangnya primitif. Pelik kan orang sini. Bukan itu kan amalan orang lama-lama. Orang dulu ya kan. Bawa anak ke macam bawa anak mau belayar kan ambil tanahnya bawa ke sana juga punya. Iya. Iya kan. Itu tujuannya biar betah gitu. Hah? Biar betah gitu di bawah tanah. Orang tuanya. Ada saudara batin kita yang sebab kalau kita itu tanah itu
Kayak kita nih sholawat di mana kita berdiri itu tanah itu mendoakan kita. Tapi kebalikannya kalau kita maksiat tuh kau mati nanti kayak ikak gitu. Jadi apalagi yang tanah setiap hari kita pakai, kita injek gitu. Ada barokah ya kalau kita bilang, kalau kita ngaji itu jangan pindah-pindah gitu di situ gitu. Rumah itu kalau bisa gitu karena itu kita punya keyakinan di situ itu. Apalagi kalau sering dikir ismudat itu Allah itu. Seperti itu. Kirain dah selalu ke sini sampai. Baru kali ini saya. Keluar negeri baru kali ini saya. Kalau bisa keluar negeri ini nggak naik pesawat, saya nggak naik pesawat. Naik kereta api, Gus. Oh, pejalan kaki gitu. Seneng saya. Apa kata orang sana kereta api? Kereta ya. Kereta api yang panjang. Iya, kereta api. Panggil kereta api juga. Kereta api juga. Kereta api juga. Zaman Jepang sepur ya. Nggih, sepur. Sepur itu bahasa Jawa ya, Gus ya. Iya, sepur itu bahasa Jawa, kereta api bahasa Indonesia. Ya, yang penting jangan mudah marah, itu aja. Yang penting itu aja. Yang penting jangan mudah marah ya, Gus. Sing sabar. Ojo nesua. Mudah marah kan stres. Ya, kalau kita mudah marah kan stres. Nah, dari stres itu kan kita sakit. Betul kan, Gus? Iya. Biasanya perempuan yang gampang mudah marah itu. Makanya kebanyakan perempuan tuh sakit perutnya, dadanya, pusing, kepala. Oh, saya pusing kepala, Mas. Selalu. Kasih rupiah. Bukan, ringgit. Ini saya selalu sakit. Bagi ringgit Gus. Tunggu dia. Dibagi ringgit terus kamu. Kalau di Malaysia tubuhkan kelab fan Gus Samsudin macam mana Gus? Pandangan Gus. Oh, siap. Apa itu? Boleh juga. Kelab. Macam Kelab maksudnya penyokong kita ada satu kelab. kelab. Macam kita nak pergi sana mudah sikit. Kita macam tu. Siap. Dia ada kepala. Ada pertubuhan. Macam cuma Ini macam pengikut lah. Pengikut. ikut yang sedia. Yang tepat pengikut. Yang tepat teman lah. Kalau kelab tak faham. Teman, saudara lah. Saya lebih suka gitu. Saudara Samsudin gitu. Enak. Itu. Pengikut. Wow. Pengikut. Sesat. Bahaya itu. Jadi Ini kelab. Dia malam Ini kumpulan lebih lah. populernya kelab. kelab ya. Kalau saudara tuh bahasa Malaysianya apa ya? Saudara. Enak itu loh. Saudara Sebab daripada tontonan YouTube Gus tu, dia menjadi tontonan kami-kami penyokong di Malaysia ni follow Gus sebab tontonan tu. Daripada dulu agak susah, dia meningkat, graf tu cantik, dah makin selesa. Kata orang tu daripada tak solat, sesekali solat, lepas tu dah makin meningkat. Dulu dengan ibu bapa tak berapa nak baik dah. Sebab Kita tu dah banyak bagi banyak nasihat. abang-abang saya Jadi macam tu. kita dengar nasihat baik ambil. Ini ada masukan dari saudara kita nih. Gimana kalau kita bikin klub namanya Kelab namanya Saudara Samsudin. Salam hormat, nama saya Azam. Saya tu santri Abah, anaknya Abah. Apa saja Abah tu putuskan tu, insya-Allah tu saya tak istiqomahkan. Saya tu tak boleh buat keputusan, tak boleh memberi apa-apa. Saya ikut aja. Mudah-mudahan apa yang terbaik untuk Abah tu pasti terbaik perasaan. Bukan niat saya nak menggurui, Abah ada kat sini, jadi tuan-tuan silalah.
carilah, ambillah apa yang tuan-tuan nak tahu. Kan? Kalau penasaran di dalam YouTube, di TV, sekarang buat di depan mata kita. Nanti abah dah tak ada, nanti kita tu tinggal duduk chatting je. Kita doakan abah di sini kuat, semangat, sihat, meningkat. Amin. Nanti abah balik.